Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bateri boleh di kalau sini kan boleh. Sini ada apa? Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bisa berkumpul di masjid yang penuh mubarak ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun saya sendiri secara pribadi itu suka membawakan materi terkait dengan penjelasan Quran. Penjelasan Quran terkait dengan hukum-hukum Islam, terutama hukum-hukum masalah ibadah. Ya, karena mau tidak mau kita nih usia kita makin hari makin bertambah, betul ya? Iya, kalau kita berpikir itu beberapa hari yang lalu mungkin ada sanak saudara kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih hidup ini tentunya kita menunggu, ya, menunggu waktu, dan pasti kita kembali. Lalu kalau kita kembali pasti kita juga membawa bekal. Kalau orang ketemu otomatis kita bawa untuk bekal, ya. Kita saloi, mau berkelap, kita taruh untuk air di botol, taruh untuk nasi, taruh untuk sagu, taruh untuk dagu-dagu. Tujuannya apa? Supaya kita yang lapar di kebun, itu namanya bekal. Nah, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang diterima, diantaranya adalah bekal takwa. Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Maka berbekalah moni keturang sama ini, kata Allah, karena sebaik bekal adalah takwa. Takwa itu apa? Yaitu untuk punya amal ibadah dengan cara mengaji, dengan cara kita sholat, dengan puasa, dengan amalan-amalan yang lain. Lalu bagaimana kita bisa tahu tentang derajat takwa? Tentunya kita belajar. Karena Allah mengatakan dalam Quran itu, ya Allahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat, ya, orang-orang berilmu, ya, dan berbagi di antara kalian dengan beberapa derajat. Jadi orang yang belajar dan orang tidak belajar itu berbeda. Nah, tentunya ini memang sudah ada Quran, tapi saya kali ini belum siap untuk baca dalam Quran. Nanti insya Allah mungkin ada nanti ada pertemuan berikutnya. Tapi saya sini ingin menjelaskan tentang masalah berkaitan dengan masalah kebersihan atau taharah. Pernah dengar taharah ibu ya? Taharah pernah dengar? Taharah itu apa kira-kira? Bersuci. Bersuci apa nih? Ini maksud. Nah, bersuci ada yang di dalam, ada yang di luar. Nanti kita bahas sampai dengan tentang pelajaran ini, fikih ibadah dan taharah, cara berwudu, manfaat berwudu, pembatalan wudu, kemudian itu mandi janabah. Mungkin itu sudah pintar mandi janabah, cuma sesuai dengan konsep Quran, itu harus mengkaji. Kemudian juga dengan cara bertayamum sampai dengan manfaat, sampai dengan masalah haid, nifas, sampai juga dengan tentang masalah hukum sholat, pembatalan sholat, dan hukum masbuk, masalah haji dan umroh, semua dibahas. Mau kira-kira terakhir dulu? Mau terakhir kalau mau? Ya, ini mau antara mau, tetap kita harus tahu memang, karena ini kewajiban Tuhan sebagai kaum muslimin muslimah, ya. Orang sudah beragama Islam ini, mau atau mau, kita harus bertanggung jawab untuk beban. Karena kita akan menghadap Allah nanti dengan apa? Dengan ini sudah pelajaran Islam ini, ya. Nanti kita ditanya dalam kubur kan sudah jelas, sudah tahu. Kalau ditanya dalam kubur itu pasti tidak tahu.
Ketika nanti seorang itu diwakafkan dalam kubur, sudah tentunya itu nanti malaikat datang tanya dia. Ya, setelah ditutup orang nanti sudah ketika orang semua itu ditutup, keluarga pulang, malaikat datang. Bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Nah, kalau orang sering ibadah, sering sholat, insya Allah enteng saja dan gampang. Rabbi Allah, ma kita bukan. Apa kitabu? Kitab Al-Quran Al-Karim. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab akan nanti bisa menjawab sesuai dengan punya kadar amal dan perbuatan ibadah. Ya. Kalau orang itu selama hidup mungkin jauh daripada Islam, tentunya ya belum tentu itu bisa menjawab. Apalagi mungkin orang kerja di dunia, ya itu diceritakan itu ketika ada orang yang terbangun menjawab tentang man rabbuka ma dinuka apa agamamu, dia cuma jawab orang ini saya pernah mendengarkan tapi saya cuma tidak bisa terpaksa diturunkan dengan pukulan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tiga dari langit dengan 3 api. Tentunya kita takut ya, takut. Baik. Pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan kepada ibu adalah bab tahara, ya, bab tahara. Kenapa saya mengangkat untuk sholat dulu? Karena sebelum orang sholat itu orang harus tahu dan tentang. Mungkin dulu sudah dia sholat, atau semua sudah tahu. Cuma saya kembali mengingatkan lagi dan belajar supaya namanya ilmu kan sering lupa kan? Nah, supaya kita bisa mengingatkan kembali. Dan pembahasan kali ini saya akan masalah bab tahara, yaitu tahara itu ada 3 pelajaran. Ada 3 pelajaran tentang hukum tahara. Ada 3 pelajaran tentang hukum tahara dan penjelasan masalah tahara. Hukum tahara, ya. Tahara wajibatun bil kitab wa sunnah. Tahara itu ya diwajibkan sesuai dengan konsep Quran dengan sunnah. Sunnah itu hadis Nabi maksudnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 6, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika mau dalam kondisi junub, orang sama junub, tahu junub begitu? Tahu junub kata ada? Junub. Kalau orang sudah berdoa kasih tahu, junub itu mohon maaf, ini masalah fikih saya jelaskan. Terus semua sudah punya cucu, anak sudah besar toh. Nah, ini supaya anak-anak itu bisa kasih perhatian. Junub itu janabah maksudnya. Maksudnya, laki-laki kalau mimpi basah itu namanya junub. Perempuan habis haid atau nifas, junub. Mohon maaf, suami istri berhubungan, junub namanya. Nah, yang saya khawatirkan, ada memang sebagian pernah terjadi, ada seorang itu kasihan dia tidak tahu apa itu tentang mandi janabah. Nah itu betul harus menjelaskan di sini. Karena kalau orang apa namanya mandi janabah saja tidak bisa, lalu bagaimana dia mau sholat? Allah tidak mungkin terima sholat seorang muslim, ya, tanpa dia harus mandi janabah dulu baru Allah terima. Oke. Jadi sini pembahasan tahara itu wa in kuntum junuban fattaharu. Jika orang semua dalam kondisi junub setelah haid atau nifas, laki-laki mimpi basah misalkan, atau sedang berjima, selesai setelah itu fattaharu kata Allah, harus bersih, ya, bersih. Nanti itu ada tata cara mandinya nanti. Kemudian itu dalam Quran surah Al-Baqarah apa mengatakan begini, wa hiya tatahhir, dan pakaian murni orang semua ini kata Allah wa hiya tatahhir, maka pakaian orang itu harus bersuci. Ini kalau orang sering baca surah Al-Mudaththir, kalau orang sering baca Quran, itu disebutkan dalam surah ini wa hiya tatahhir, pakaian itu maka bersucilah. Kemudian itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan begini, Inna Allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang bertobat dan juga Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Bersuci maksudnya, kalau misalkan orang tidak bertobat, orang tidak juga tidak bersuci, Allah tidak cinta. Makanya ketika orang bertobat bersuci, Allah cinta di situ. Kalau Allah sudah
Saya pusing, padahal saya punya hartanya banyak. Ya. Saya ini mau apa lagi? Rumah ada berapa tahun, tapi saya tidak pernah tenang. Nah itu, mungkin Allah tidak cinta pada orang. Mungkin harta yang kita miliki, tapi Allah tidak ridha di situ, sehingga sering gelisah di situ. Oke. Kemudian itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan begini: Miftahus sholat tuhur. Kunci sholat itu dia bersuci. Kunci sholat itu dia bersuci. Kalau misalkan seorang itu dia sholat tanpa bersuci, sholatnya tidak sah. Nah, kalau seorang itu dia junub misalkan, dia tidak mandi janabah, lalu dia sholat, sholatnya juga tidak sah. Allah tidak cinta di situ. Kemudian kata Nabi, la tuqbalu sholatu bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima sholat seseorang itu yang tanpa dia bersuci. Bersuci baru Allah terima. Ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhur syatrul iman. Ya. Kebersihan itu bagian daripada keimanan. Nah, nanti sini penjelasan. Kemudian itu dalam orang tua, ya, orang tua, para ulama, para ulama maksudnya. Itu menjelaskan di dalam penjelasan hukum taharah ada dua. Ya. Taharah terbagi dua. Ada taharah yang bersifat zahir, batin, kita batin. Zahir itu yang nampak, ya. Taharah itu yang nampak maksudnya, atau yang kotoran itu nampak maksudnya. Kemudian ada juga kebersihan dalam hati yang tidak nampak. Nah ini yang sering terjadi, sering ketemu lain itu gara-gara batin-batin ini dia terlalu bersih, sehingga ketemu luka, terpaksa bercas. Begitu. Kemudian itu tahar terbagi dua, yang zahira, yang nampak atau jelas, kemudian yang tersembunyi. Apa itu tahar secara batin? Rupanya para ulama atau para tokoh bilang begini: hiya tathhirun nafsi min athari dhanbi wal ma'siyah. Kebersihan batin adalah membersihkan, caranya membersihkan jiwa dari tanda-tanda dosa dan kemaksiatan. Tanda-tanda dosa. Kalau misalnya orang anak-anak misalnya punya sahabat misalnya masih suka dengan cap-cap tikus misalkan dan suka kemaksiatan, maka itu jiwanya belum bersih. Itu yang berdoa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hidayah, lalu tinggalkan itu yang punya cap-cap tikus misalnya. Nah, itu dengan cara apa? Membersihkan jiwa dari tanda-tanda dosa kemaksiatan itu dengan cara bertobat yang benar. Tobat yang benar. Jadi kalau misalkan itu orang sudah sholat, kemudian kita orang masih suka lagi katakanlah suka masih buat dosa dan kemaksiatan ini, maaf saya jelaskan, kemaksiatan zina, mencuri, bakfaya misalkan, saya berbicara orang lain seperti itu kemaksiatan, ya. Itu merupakan dosa. Ya. Dengan cara apa kita tinggal itu? Dengan cara bertobat yang benar dari segala perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, lalu ada juga namanya kebersihan hati. Nah ini kebersihan hati. Kebersihan hati itu dengan membersihkan hati itu dengan cara membersihkan berbagai bentuk kotoran-kotoran kesyirikan. Jadi itu kesyirikan terada. Tahu? Kesyirikan itu bagaimana? Kita sudah coba kesyirikan. Ya? Kesyirikan bagaimana kesyirikan? Syirik itu misalnya kita sudah menyembah Allah misalkan. Itu sebenarnya sudah Allah. Atau masih di sesuatu yang atau masih membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Itu namanya hati orang juga belum bersih. Kalau kita sudah menyembah Allah satu-satunya di sini hanya Allah saja. Tapi terkadang kita menyembah Allah, kita minta kepada Allah, Allah belum kasih kita minta, kita belum maju. Subhanallah mau sumbang-sumbang sama saja. Di sana kita sumbang-sumbang kaya itu betul sumbang bantu turas ini sama itu budaya mereka menggaul. Berikan terus sumbang sudah, itu namanya. Itu betul hati itu masih belum sempurna. Nah begitu. Terkadang itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Namun Allah juga uji. Jadi jangan heran itu, ya. Kalau misalnya kita sudah sholat kepada Allah, Allah akan kasih sholat terus. Karena biasanya Allah tahu kalau kita
Kata minta ya. Ya Allah berikan saya baju merah misalkan. Satu tahun berikutnya atau 1 bulan, 1 minggu baju datang. Dengan cara mungkin kata berhasil, kata kerja apa, tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba kata bisa berbaju. Tetapi tergantung atau lama juga orang berbalik kepada Allah, dia dikabulkan. Itu Allah uji. Allah tahu. Karena kalau misalkan Allah dia kasih itu, doa yang dikabulkan, itu kadang masih diminta. Tapi terkadang itu kita minta kepada Allah, Allah langsung kasih. Itu Allah tahu, ini orang saya kasih dia hari ini rezeki besar-besar kata apa? Dia harus sholat tadi, kan begitu. Betul ada yang tidak. Terkadang kata orang yang sholat, dapat rezeki terus harus banyak. Nah itu, ini Allah bersyukur kayak begini. Nah, itu dengan cara membersihkan hati dengan cara menghilangkan kesyirikan, menghilangkan keraguan, menghilangkan kedengkian. Kemudian kita menghilangkan hikdi itu iri hati. Nah ini tadi saya kata di apa namanya lagi viral itu ada salah satu pengantin baru, ya pengantin baru itu orang Turki. Tiba-tiba banyak tuh komentar dia, bilang ada orang macam-macam lah. Saya lihat dia orang ini orang iri hati karena dia terdapat orang Turki, orang besar orang Turki. Langsung itu lagi viral ini, ya. Ada perkawinan di mana tahu itu orang Indonesia orang Turki. Kemudian yang lain itu teman-teman terdapat cewek ganteng, dia boleh makan hati kepada dia minta maaf. Kemudian mereka kiri kanan di medsos. Itu bahaya karena boleh tong mereka dari medsos itu tak boleh. Kalau dari medsos saya tidak boleh berkumpul orang punya orang di bagi-bagi di medsos itu bagus. Nah, kemudian membersihkan hati tadi itu jauh kedengkian, jauh iri hati, kemudian jauh juga dari kedengkian, jauh dari juga tukang berfoya. Ini kebersihan hati. Tukang berfoya misalkan, ya. Tukang berfoya ini dulu tukang berfoya ini ibu tahu sudah, ya. Yang kita jelaskan lagi di sini di Indonesia. Yang jelas tukang berfoya itu kata jauh, itu namanya kebersihan hati. Kalau ini kata kebersihan batin, yang batin dengan yang luar ini kata jaga, insya Allah hati tenang. Yang saya bilang tadi, ada orang sholat rajin tapi hatinya tidak pernah tenang. Ya itu harus introspeksi. Kalau punya makanan dari mana ini? Betul ya, kalau punya makanan ini kita beli, tapi dengan cara apa? Jangan-jangan keluar dari wakil misalkan. Sehingga kata batin itu, kata sering gelisah. Kadang-kadang sampai tidur dulu. Ya. Kemudian menghilangkan itu penyakit hati dengan cara apa? Menghilangkan dengan al-kibir, kesombongan-kesombongan, pakai puji. Kemudian itu menghilangkan juga ujub rasa berbangga diri. Kemudian menjauhkan diri dari dia. Dia itu kata orang amal, nih kata orang amal tapi kasih dia pada sebagai sepupu orang seorang yang saya itu apa? Seorang dia mungkin menyumbang, kasih pamer seorang dengan dia itu menyumbang hebat-hebat begitu. Itu namanya ria, ya. Itu jauhkan itu besar-besar. Kemudian juga dari sum'ah. Nah itu jauh. Sum'ah itu tombol dari sesuatu untuk cerita kalau tapi lama sampai kamu tidak tahu. Nah itu. Aku cari foto, dia mesti itu baru mulai. Kamu tahu, itu kita menjauhi sebuah sikap yang begitu. Dengan cara kita menjauhi itu, dengan cara keikhlasan dan keyakinan bahwa hubul khair mencintai berbagai macam kebaikan, wal hilmi mencintai sopan santun dan juga kejujuran. Kemudian itu menjauhi itu dengan cara ketemu rendah hati. Kalau itu rendah itu, insya Allah itu Allah cinta pada orang. Nah, semua itu kita lakukan menjauhkan segala bentuk-bentuk yang saya sebutkan tadi, kesombongan-kesombongan itu dengan cara mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perbuatan niat yang baik, dengan perbuatan amal yang soleh. Itu. Ada juga yang kedua, ini taharatul zahirah. Kebersihan yang nampak ini, yaitu seperti tadi. Taharatul khabth menghilangkan, membersihkan kotoran. Nah, ini misalkan ini tadi masalah batin, sekarang yang nampak ini. Membersihkan kotoran yaitu taharatul hadath, yaitu hadath. Nah, ini kalau kita sholat ada tertutup di kain, nah itu betul harus buka. Atau kita berjalan mungkin ada kain ini mungkin dia kenal kotoran ayam kan, kotoran sapi kan. Nah, itu tadi ini namanya kotoran yang nampak, yang zahir. Tadi kan kotoran yang masalah hati itu, yang itu tertawa itu, ya hanya kotoran Allah. Kesemua Allah tahu, orang lain tertawa. Ya, itu ketentuan. Tapi ini kebersihan hati, kebersihan yang nampak, yaitu membersihkan berbagai macam kotoran, terutama hadath.
Nah, kemudian orang tua bilang ini, fataharatul khalfi takunu biizalatin najasa bil ma'. Ya. Orang tua bilang itu membersihkan kotoran itu dengan cara ya menghilangkan najis dengan cara menggunakan air. Yaitu air. Kalau wudu mau wudu menghilangkan hadas harus dengan apa? Air ya? Air. Nanti kita belajar cara bertayamum lagi. Kalau tidak ada air, ada tata cara tayamum. Soalnya tadi dulu bisa berangkat umroh, berangkat haji, itu di pesawat dan bisa dari air harus pakai tayamum. Tayamum. Nanti itu pun cara ada. Kalau itu saya materi kan kita bahas semua ini. Ini baru dasar pertama. Nah, kemudian itu ya menghilangkan tadi itu dengan menggunakan air yang bersih. Di antara menghilangkan itu yaitu menghilangkan itu membersihkan betul punya pakaian sembahyang, kemudian betul punya badan dan juga betul tempat sholat. Nah, kemudian itu membersihkan hadas itu dengan cara apa? Wudu, kemudian dengan cara mandi dan tayamum. Itu hadas. Kalau kita orang hadas mau sholat, hadas kecil kan, wudu dulu. Kemudian kalau al-ghusl yaitu janabah, habis itu orang mungkin mohon maaf, suami istri habis hubungan badan harus mandi janabah. Baru bisa sholat wudu. Kalau misalkan habis berhubungan badan tanpa mandi janabah langsung sembahyang, nauzubillah, udah sholat, Allah katanya mau sholat itu. Sehingga itu kemudian dia baik. Ya. Jadi memang harus cara mandi janabah. Nanti orang pelajari itu tata cara. Kemudian tahara itu ya cara tahara alat yang digunakan untuk bersuci terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ma'ul mutlaq, air mutlak. Air mutlak itu maksudnya huwa al-baqi ala asli khilqatihi bihaitsu lam yukhalid wa syai'un. Maksudnya air mutlak itu air yang suci dalam kondisi asli dan dia tidak bercampur dengan sesuatu pun ya. Dan dia tidak bercampur baik dalam bercampur dengan najis atau dengan sesuatu yang dikatakan yang suci misalkan. Jadi kalau dulu coba saya kasih contoh, kalau misalkan teh gula ini kira-kira dia suci kata ada? Suci kata ada? Teh gula kopi suci kata ada? Bisa minum itu bersih kata ada? Teh bersih kan? Bersih. Tapi kata untuk ini bisa kata ada? Tak bisa karena dia tidak mensucikan. Nah, ini itu namanya air yang mutlak, air yang tidak bercampur ya dalam kondisi apapun ya, air yang murni ya. Dia tidak bercampur baik dengan najis atau dengan sesuatu yang suci ya. Nah, kemudian apa itu air mutlak, air yang suci? Jadi itu seperti air apa itu? Air sumur ya. Kemudian itu mata air. Kemudian itu air terjun, air sungai, kemudian air es yang sudah mencair dalam kulkas misalkan, bisa itu bisa keluar atau tidak? Coba jawab ini. Air es bisa pakai bumbu atau tidak? Bisa, karena dia lebih suci. Jadi ingat baik-baik. Kalau misalkan ini air liur terdalam, air keran. Hanya terang di kulkas itu hanya air es, isu cair. Pakai misalnya itu bisa pakai untuk berwudu, karena dia lagi suci mensucikan. Kalau dia sudah bercampur dengan Coca-Cola, tidak bisa. Coca-Cola bisa minum, tapi bercampur dengan air yang tadi itu pakai dulu tidak bisa. Air kelapa suci tak terada. Bisa pakai untuk minum tak terada. Hah? Tak bisa. Ingat, ini peradaban penting ini. Yang sampai mau di kebun ada air kok. Naik lama dan mau itu sudah keluar. Terbisa ya. Jadi air yang suci ingatkan lagi. Pertama air apa? Air sumur, mata air, kemudian itu air terjun, air kali, kemudian itu air es yang sudah mencair dengan air laut suci tak terada. Air laut. Bisa betul tak terada itu? Bisa. Bisa. Jadi ini apa? Lihat di Palestina sekarang ini.
Palestina ke Israel bom, airnya susah. Kemarin kita cari bantuan dari Banten itu, ada salah satu ulama dari Gaza yang cari bantuan. Alhamdulillah, termasuk Halmahera Selatan dan banyak memang ke Palestina. Seluruh kabupaten di Halmahera Selatan itu urutan pertama. Entah sudah berapa miliar itu ke Palestina sana. Sampai ke desa itu tinggal Momo, Pulau Ua, kampung-kampung semua. Saya tanya sama salah satu ulama di Gaza, ini Syekh, ini uang kita kasih kirim ke sana, apa nih kita nanti sana bikin apa? Pokoknya uangnya ke sana hanya bikin sumber, kemudian yang makan. Selain negara sekali bisa juga. Mungkin makan hari ini, pagi makan, siang bom mati. Jadi cuma ketika dibantu kalau bikin air tadi sumber. Nah, seperti ini pelajaran penting. Kalau jangan sampai terjadi wabah terminta-minta, jangan sampai terjadi sesuatu gempa, kata lari keluar yang waktu sholat kata kalau tahu cara begini kata mereka sembahyang. Padahal itu kalau boleh tinggalkan sholat. Jadi ingatkan lagi ibu boleh pakai bersuci, mata air terjun, air kali, air es yang sudah mencair, air laut pakai untuk wudu. Air kelapa boleh minum tapi tidak boleh pakai untuk wudu. Kalau air aqua yang bisa bercampur dengan peta dan teh, tidak boleh lagi pakai wudu. Ini penting. Nah, dalilnya apa? Dikatakan air yang suci tadi, air sumber air dalam Quran itu surah Al-Furqan ayat 48. Kata Allah ini, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air tadi itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, ya, turunkan dari langit berupa air yang suci. Jadi air tadi itu Allah turunkan dari langit itu, ya, pakai untuk bersuci. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-ma'u tuhur, ya, air itu bersuci illa antaghayyarihu aw ta'mahu. Air itu suci terkecuali air itu dia sudah tidak suci ketika dia telah berubah warna dan rasa. Ya, misalkan kalau mohon maaf ya, kalau air itu dia sudah bercampur suci misalkan, ada air sedikit di situ itu sudah bisa dipakai untuk bersuci. Jangan ketong ada air sedikit yang penting kotor bisa. Dia sudah najis, kalau bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian itu air itu suci kecuali dia telah berubah warna dan rasa dan warnanya sudah bercampur dengan najis, maka itulah terjadinya hadas di situ. Tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Kemudian itu yang kedua itu adalah as-sa'idut tahir. Kalau boleh misalnya suatu ketika, ya, suatu ketika kalau bisa ada air lari kita buka di mana-mana, maka tanah itu tidak untuk bersuci. Jadi mulai tayangan begini itu tayangan, ya. Mau pakai pasir, pakai tanah, atau mungkin tanah itu kan ada kotoran di situ. Jadi mulai pakai begini, kita begini, baru muka. Sudah. Itu di pesawat itu begitu. Kalau mau berangkat haji, berangkat umroh, itu nanti begitu mau di kursi. Atau kalau di kursi kita pakai ini. Itu sudah tayangan ya. Nanti kita jelaskan itu dalil ya. Penting, gampang saya tahu. Para repot no? Sudah bisa tayangan ke bawah sekarang ini. Sudah tayangan belum. Nah, makanya nanti Quran itu nanti usah kalian ajar saja. Saya mengajar ini punya fikih supaya orang paham. Ya kan? Kalau kita mengajar terus dan mengkaji itu kita tahu kemana. Nah, jadi nanti ibu-ibu yang sudah bisa baca Quran nanti kasih ngajar yang masih ikrar, supaya nanti saya juga tidak langsung hanya bahas Quran, tapi kita harus mengkaji di sini supaya kita bisa tahu. Karena ini penting. Nah, itu dengan cara dua air yang suci dengan tanah yang suci betul bersuci. Kenapa? Karena Nabi menyatakan begini, ju'ilat lil ardi masjidan wa tahura. Lihat, Nabi mengatakan sesungguhnya ya telah dijadikan bumi untuk itu sebagai masjid dan sebagai untuk bersuci. Jadi keistimewaan itu yang punya Nabi daripada Nabi yang lain. Allah memberikan kemudahan. Ya, kalau kita mau sholat ada air bisa dengan tanah. Nabi-nabi yang lain terada begitu. Ya. Jadi
Kata Nabi ini, ju'il tuli ardi masjidan wa tahuran. Allah menjadikan bumi untuk ini sebagai masjid dan sebagai kesucian. Itu bukan punya Nabi itu. Nabi Muhammad itu dilebihkan daripada nabi-nabi yang lain. Nanti di akhir zaman nanti, ya, di akhir zaman itu nanti orang yang pertama kali dibangkitkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu orang nanti, ya, kemudian itu Nabi Muhammad itu punya umat yang paling terbaik daripada nabi-nabi yang lain. Kemudian Nabi SAW mampu berikan syafaat kepada umatnya. Syafaat itu pertolongan maksudnya. Kalau misalnya orang sebelum ke neraka, ya, berlempar ke neraka, tiba-tiba ada selama orang itu selama hidupnya di dunia bagus, tiba-tiba keluarganya berikan syafaat. Ya Allah kalau boleh, minta yang Muhammad kepada Allah kalau boleh selamatkan sama keluarga dari neraka. Itu Nabi Muhammad SAW berikan syafaat. Jadi kalau kita mempelajari tentang hukum-hukum ini, insya Allah kita kenal siapa Nabi Muhammad SAW sebetulnya. Nah, kemudian itu tanah itu yang suci, tanah itu menjadi suci ketika kita tidak pernah mendapatkan air. Jadi selama itu kita tidak mendapatkan air, maka boleh kita menggunakan tanah untuk bersuci. Atau kita dalam kondisi sakit, dalam kondisi sakit, kita pakai air, dokter mau terberkan air dulu. Kalau orang tak paham sudah, jam 9 sudah tak apa-apa, terboleh tinggalkan sholat. Ya, harus sholat dengan cara apa? Dengan cara tayamum tadi. Jadi Allah memberikan tayamum, cara tayamum ini adalah supaya apa namanya? Supaya kita tidak boleh tinggalkan sholat. Ya, tidak boleh tinggalkan sholat. Ya. Kemudian dalam Quran Allah mengatakan begini, "Falam tajidu ma'an fayatamahu sa'idan tayyiban." Jika kamu tidak pernah mendapatkan air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang suci. Ya. Dengan tanah yang suci. Bapak Ibu yang dimuliakan, Bapak para Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu yang terakhir yang saya bilang kepada ibu-ibu, pembagian najis. Pembagian najis seperti ini, ya. Terakhir ini. Pembagian najis itu adalah khadimun farajal adami min awzalati al-dul. Yaitu najis itu adalah keluar dari dua kemaluan dari Adam, laki dan perempuan maksudnya. Keluar apa? Berupa darah, berupa kencing, berupa mani, air mani, baik laki dan perempuan. Kemudian itu apa namanya? Wajib, sesuatu kayak seperti lendir, ya. Kemudian air mani, itu adalah najis, ya. Najis itu adalah mani, lendir, kemudian wajib, sesuatu yang keluar seperti dari air kencing. Kemudian itu ada juga para ulama mengatakan mani. Mani itu sebagai ulama mengatakan bersuci, sebagai mengatakan juga dengan dia mani sudah bercampur dengan sesuatu yang najis, ya. Nah, begitu pula dengan najis itu sesuatu yang berupa apa namanya? Kotoran, ya, kotoran yang seperti kotoran hewan yang bisa orang makan seperti ayam, sapi, itu jelas dia merupakan sesuatu yang najis, kotorannya. Maka itu dengan cara orang harus membersihkan, kemudian itu lalu orang hilangkan dia punya bau dan sebagainya, baru kita bisa berwudu menghilangkan kita punya hadat tadi. Ini saya disampaikan ibu-ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah minggu berikutnya nanti kita bisa masuk pada bab tentang adab-adab buangan besar dalam Islam. Mungkin ini gampang, tapi prakteknya juga kadang-kadang tidak mampu kita amalkan. Pertemuan kali ini saja, atau mau aja lagi? Atau bagaimana? Mengantuk apa ya? Hah? Berapa itu? Jam 9. Atau
Atau kita mau lanjut lagi? Lanjut apa ya? Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut ya? Iya. Ini saya kasih penjelasan dulu ya. Masalah tahara ya. Tadi masalah najis dan kebenaran kita sudah jelaskan tadi. Sekarang itu saya masuk di penjelasan itu tentang ada pada buang hajat, buang besar maksudnya. Ada 3 pelajaran di sini. Yang pertama, seseorang itu dia harus melakukan sebelum buang hajat. Yang pertama itu adalah ayat lubul makanan khadan minan nas ba'da an-nazari. Kalau misalkan seorang ini dia melakukan buang hajat atau buang hajat, buang besar maksudnya. Kalau kita masih itu sudah kloset, sudah kamar mandi, tapi ini mungkin orang sering di pulau kan, atau di kebun kan, atau di camping. Kalau kita ada kloset, itu buang di mana ini kira-kira? Nah, ini penjelasan di sini. Nah, seseorang itu sebelum dia buang hajat, dia harus memperhatikan ada pada sebelum buru. Yang pertama, ayat makanan khadan minan nas ba'da an-nazari. Seseorang itu harus jauh dari mencari tempat yang kosong, tempat yang jauh dari jangkauan manusia supaya manusia tidak lihat dia. Ini penting. Kenapa demikian? Ini diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam "Idza arada al-buruza intaqala hatta la yara al-ahad." Apabila orang punya Nabi dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau mau buang hajat, kalau dulu kan tidak ada kloset kalau orang ini ada keran, ya, ada kloset seperti merek Toto ya, atau merek apa Makina ya. Kalau dulu kan ada, maka beliau itu jauh dari jangkauan manusia, jangkauan. Jangan sampai dekat dengan banyak orang di situ, itu bisa meracuni orang sekitar situ, bisa bahaya. Yang kedua, Allah yudkhilahu ma fihi dzikrullah ta'ala. Jika seorang masuk ke dalam kamar mandi, ya, jika seorang masuk ke dalam kamar mandi, jangan dia membawa zikir-zikir atau pusat Quran. Itu baik. Kalau masuk ke kamar mandi, jangan kita membawa ada tulisan asma Allah, kalau berarti ada Allah situ, ada nama asma Allah, atau dalam tas ada tas ini bisa ada Quran atau dalam buku yang masuk dalam kamar mandi, dalam kloset dan kita dalam kamar mandi itu terjadi. Kenapa? Karena dalam riwayat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi itu kan mencincin ada tulis Muhammad Rasulullah. Kalau beliau masuk ke dalam kamar mandi itu dilepas, ya dilepas. Seperti lepas baru beliau masuk ke dalam kamar mandi. Kalau masuk dalam kamar mandi, ibu ini mendahului ke apa dulu? Hah? Iya. Kayak kiri. Doa sudah tahu? Ada yang masuk ke kamar mandi? Ini harus hafal. Karena di kamar mandi itu ada setan di situ, bersembunyi. Ya. Ini pernah dulu ada satu cerita, ya. Ada tapi begitu terus meninggal. Dia cerita begini, saya ingat ketemu di rumah sakit, saya setiap masuk di kamar mandi, itu saya sering lihat orang itu lidah panjang, mata melonjak. Bisa begitu? Iya Ustaz. Sering, setiap kali saya mandi tempat itu sudah atas kepala. Saya terlihat orang keluar dan masuk, dia merasa ini mana gila. Badannya bentar orang, tapi saya lihat di atas kepala. Nah, saya cari tahu, rupanya memang aturan dalam Islam itu ketika masuk ke kamar mandi harus menggunakan kaki kiri dua, lalu membaca doa ini. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala bentuk kotor kejahatan baik laki-laki dan perempuan. Artinya kejahatan syaitan laki dan perempuan. Ya. Itu ini doa ini. Tolong harus baca ini. Bismillah, kita bersama-sama. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ulang lagi. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi
masuk. Kaki kiri masuk, sebelum masuk baca dulu baru masuk kaki kiri. Yang berikutnya aturan cara buang air dalam Islam. Allah yarfa'u thawbahu hatta yandur min al-ardi sitran li awratil ma'mur bil syar'ah. Kalau seorang itu membuang hajat misalkan, ya, jangan betul punya mohon pakaian tinggi-tinggi. Terboleh. Tapi kalau kita tahu kan sudah kamar mandi rata-rata kan, tidak mungkin orang lihat karena ada tembok. Tapi kalau di pulau misalkan, kalau ada kamar mandi, orang banyak di situ. Jangan angkat tinggi-tinggi, nanti orang ketemu punya aura. Tutup, ya, tutup. Ya, tapi juga harus hati-hati yang sampai buang air dong. Baju warna putih, kesulitan warna lain. Itu. Jadi jangan terlalu angkat dong punya aura, kecuali di mungkin dalam kamar mandi sekarang boleh kita kalau kita tempatnya ditutup, cari tempat yang jauh. Itu. Yang berikutnya ada buang hati dalam Islam. Allah yang bisa dilakukan awal mustaqbil qiblah. Jangan juga katakan, jangan untuk orang itu bilang, jangan sekali-sekali orang itu buang air besar atau kencing menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi nanti kalau orang buang air WC, jadi WC perhatikan itu kiblat kemana? Sini. Jangan WC menghadap begini, jangan. Harus mesti menyamping, ya. Menyamping atau menyamping lah. Jangan juga kiblat begini, WC kita menghadap ke begini, buang air menghadap sama membelakangi kiblat kalau bisa. Kenapa demikian? Karena kata Nabi begini, kata Nabi begini, la tastaqbiluhu la tadkhuluhu wa la tastadbiruha bi ghairin aw bawlin. Kata Nabi, jangan sekali-kali menuju, ya, menghadap kiblat, ya. Jangan menghadap kiblat dengan menghadapkan telur punya kemaluan, misalkan orang itu menghadapkan itu punya awal di situ, menghadap kiblat terbisa. Ya, atau membelakangi kiblat ketika orang buang air besar atau kecil. Jadi kita harus menyamping. Menyamping. Jadi kalau ada patukan di ketemu punya kloset, kita start tuh. Patukan ingatkan dia kloset buat menghadap kiblat, ya. Tapi kita menyamping. Ya. Kalau patukan bilang, kenapa? Jangan terpisah. Karena mereka nanti selama itu nanti berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti yang baik. Yang berikutnya, Allah yajlisa lil ghaibi awdahu fi zinnas. Jangan sekali-kali juga orang itu, kata para ulama mengatakan, ya, jangan buang air besar atau kecil di ketinggalan manusia atau di tempat sumber air minum orang banyak atau di hewan yang berbuah. Itu. Ini kebenaran yang sampai orang ketika lagi jengkel, misalnya orang pulang sampai buah, tidak pernah kasih, terjadi waktu lepas di tengah jalan di bobon apa pohon lasa besar. Itu nanti ketemu perosak baru bilang orang kasih bodoh pada itu buang air di orang bobon atau di tepi jalan di kerana. Ya. Nah, kemudian kata-kata mengatakan begini, ini kata Nabi ini. Ittaqu malaa'ina syuraka. Takutlah kepada Allah yang Allah melaknat 30 manusia. Itu. Yang pertama, al-buruzatul mawarid qawari'ati. Seseorang itu buang hajat, buang air besar di tempat nongkrong orang banyak. Itu. Yang kedua, buang air di tengah jalan manusia, kemudian buang air di orang yang jalan umum misalkan. Itu terboleh. Kalau kita lakukan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia laknat pada. Itu harus benar-benar. Nah, yang berikutnya ada buang hajat, ya. Allah yatadallama halat tabadhuza. Jangan ketika buang hajat lalu sambil berbicara. Ya. Kata Nabi mengatakan begini, kalau dua orang itu lagi berjalan sama-sama, tiba-tiba sakit, ya. Satu di sana, satu di sini. Kemudian sambil buang air, sambil berbicara, halo, kau terus masak. Boleh? Misalkan, terboleh, ya. Itu terboleh begini, boleh. Buang air jangan bicara sini. Itu Nabi melarang, ya. Itu karena kenapa? Fa'inna Allah yamkutu al-dzalika. Allah murka. Allah marah sama sekali itu. Jadi buang air tidak boleh berbicara. Misalnya itu dalam kamar mandi orang, assalamualaikum, udah tahu sama. Assalamualaikum, biar dia ini tak usah berdiam saja. Selesai itu, dia marah-marah dulu begitu. Terboleh. Habis buang hajat baru tong keluar.
Yang berikutnya di sini penting ini. Kalau misalkan kita buang hajat, cara membersihkan kotoran itu ada dua dalam Islam. Ibu kenal dengan namanya istinja, sudah tahu? Istinja air. Ada menggunakan istijmar atau istijmar, menggunakan batu. Istijmar menggunakan batu. Kalau misalkan, kalau mungkin itu hari ini gampang, ada air banyak, air ini banyak. Tapi suatu ketika kita diuji oleh Allah, air hilang, buang air itu bagaimana? Itu kemarin di Palestina saya nonton itu kejadian pertama itu di buang air ke tanah. Terpaksa itu merembet banyak bahkan penyakit. Apa dipakai? Istijmar, menggunakan kotoran, bersih kotoran menggunakan batu. Lihat, ajaran Islam itu ajaran paling mudah. Perintah menggunakan air, tidak ada air, pakai batu. Tapi batu yang licin, yang baru tahu pas ada keluar. Yang batu tajam, harus batu licin. Kalau batu tajam, salah dia sudah infeksi, impuls atau batu. Nah, istijmar, ini bicara begini. Saya jelaskan dulu. Nah, ini kata Nabi mengatakan begini ya. La tastajmiru bil-rawfi wal-azam, fa inna zali ikhwanakum minal jin. Ini. Kata Nabi, jangan kalian beristijmar membersihkan kotoran dengan menggunakan kotoran yang keras atau tulang. Ya. Kalau zaman dulu itu kan ada, zaman Nabi dulu itu kan ada kotoran tunggal kayak kotoran sapi, kotoran kuda, itu dia sudah keras. Sebagian orang pada itu menggunakan itu terakhir, coba pakai itu. Ada kemudian menggunakan tulang. Nah, syariat Islam kata, Nabi melarang itu, jangan menggunakan tulang atau kotoran, tapi harus menggunakan batu yang licin. Nah, yang berikutnya, Allah bertamassa al-mustaqim biyadinihi al-massa bidruhu. Kemudian itu jangan seseorang itu dia menyentuh, dia bermusab atau beristijma dengan tangan kanan. Ini tangan kanan itu tidak boleh menggunakan tangan kanan, ya. Kemudian dia tidak boleh menyentuh kemaluannya menggunakan tangan kanan. Itu terboleh. Ya. Nabi melarang, kata Nabi, la yamassa ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yadul wa la tamassa bil khala biyaminihi. Jangan di antara kalian kaum muslimin dan muslimat, kata Nabi, ya, menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Coba misalkan, atau dia kencing menggunakan tangan kanannya, atau dia beristinja dalam kemaluan menggunakan tangan kanan, itu terboleh. Harus menggunakan tangan kiri. Yang berikutnya, kalau kita tidak ada air, kita menggunakan istijmar itu, yaitu menggunakan 3 buah batu. Kalau misalkan pulang, itu kita bisa tambah seperti 3, 5, 7 ganjil. Itu 3, 5, 7 ganjil. Hari ini mungkin ini kita terdapat karena banyak air. Tapi suatu ketika kita tahu, jangan sampai ada kotoran seperti hal-hal yang dari Palestina tak ada air, ini kita harus pakai. Nah, terakhir setelah kita di kamar mandi, setelah buang hajat, maka kotoran keluar itu harus menggunakan kaki kanan, baru baca doa apa? Itu salah. Gufranaka. Ulang. Gufranaka. Gufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Nah, ini itu arti begini. Kemudian gufranaka, semoga Allah yang mengampunikan. Artinya agar dalam kabar itu datang dari pasien Allah ampuni itu di situ. Yang berikutnya ini doa, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari itu berbagai macam penyakit dan maafkan kepadaku. Doa ini kita harus hafal. Persoalan buang air saja itu sampai ulang habis. Persoalan kalau tak bisa buang air, tak bisa kentut misalkan, itu sampai buang uang juta-juta ke rumah sakit. Betul, pernah dengar kisah itu? Itu. Bayangkan. Tuang ke rumah sakit itu kesian, panen selama ada selama masuk di sini, mau buang air tidak bisa, bukan bumbunya bagus masuk obat di dalam. Terusnya sekali, hanya persoalan kecil. Kotor, kentut, kemudian itu buang air tidak bisa, itu buang uang juta-juta.
habis semua. Ada sebenarnya yang habis gara-gara cuma penyakit itu. Makanya Nabi mengatakan bahwa ini supaya bagaimana bersyukur dari Allah itu kasih nikmat. Kalau istri Nabi mengatakan begini, Aisyah, dua nikmat yang Allah kasih kepada manusia itu paling bagus itu adalah ketika itu orang makan makanan, makan terdagang buah, kalau lagi enak, buat angin melancar. Betul tak? Ada makan enak, buah harus bisa. Tuh, itu berbahaya. Ya. Makan tak bisa buang air. Terpaksa apa? Rujuk ke rumah sakit. Rujuk ke rumah sakit, belum tahan penyakit, tak rasa sakit, buat anggaran, tinggalkan keluarga, kemudian stres, belum orang lagi utang. Betul? Mudah-mudahan jangan begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya doa ini tolong harus hafal agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan bentuk penyakit daripada orang semua. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma arina al-haqqa haqqan wattiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi